Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, kaum muslimin dimanapun berada, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah saya akan menyampaikan tema berkaitan dengan sebab-sebab meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Khadifillah, kaum muslimin, a'azanallahu iyyakum. Pertolongan adalah merupakan suatu yang sangat ditunggu-tunggu. Kita semua sangat mengharapkan datangnya pertolongan, apalagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dalam perkara-perkara yang besar, dalam urusan yang kecil pun kita sangat membutuhkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam urusan yang besar seperti berkaitan dengan masalah peperangan. Maka kita semua orang-orang beriman sangat menunggu datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam melawan musuh-musuh kita untuk meraih kemenangan. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan ditepati. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari apa yang telah dijanjikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sudah menjadi kewajiban bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sesungguhnya kami pasti akan menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang beriman fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, dan pada hari para saksi berdiri atau memberikan kesaksian, yaitu pada hari kiamat. Ikhwati fillah, jadi berdasarkan ayat tadi bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang kepada orang-orang yang beriman. Namun yang harus kita ingat, yang harus kita perhatikan, bahwa ada sesuatu yang mesti ditempuh oleh kita agar pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya dalam berbagai peperangan melawan orang-orang kafir, sehingga mendapatkan berbagai macam kemenangan, melakukan berbagai macam penaklukan.
Itu semua disebabkan karena mereka telah menempuh usaha yang itu menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka benar-benar menegakkan dinullah, menegakkan ajaran Islam, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya dengan kita, orang-orang yang beriman. Apabila kita ingin berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita dalam berbagai urusan kita, maka kita perlu memperhatikan perkara-perkara, hal-hal yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja usaha-usaha yang harus ditempuh, sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur." Dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Siapa orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Dalam ayat berikutnya Allah jelaskan, alladzina immakkannahum fil ardi, yaitu orang-orang yang apabila kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, aqamus shalah, mereka mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebenaran, kebaikan, wa nahaw 'anil munkar, dan melakukan nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran, walillahi aqibatul umur, dan hanya milik Allah lah akibat dari atau kesudahan dari berbagai macam perkara. Ikhwati fillah, kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa sifat, beberapa kriteria atau beberapa sebab Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang memang pantas untuk ditolongnya. Pertama, pada lafaz alladzina immakkannahum, orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka fil ardi, di muka bumi. Diteguhkannya seseorang atau diteguhkannya agama, kedudukan seseorang di muka bumi, ini juga adalah karena adanya sebab. Yang menjadi sebab mereka mendapatkan keteguhan dalam agama mereka, keteguhan dalam kedudukan mereka di muka bumi adalah karena adanya tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal soleh, niscaya Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa di muka bumi. Dan niscaya Allah akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niscaya Allah akan merubah kehidupan mereka, kondisi mereka, dari rasa takut mereka menjadi merasa aman. Siapa mereka itu sehingga mendapatkan berbagai macam keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mendapatkan keteguhan dalam agama mereka, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka orang-orang yang beribadah hanya kepadaku, tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Jadi sifat yang pertama, sebab yang pertama untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah
ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, di sini disebutkan wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Mendirikan salat artinya mengerjakan salat sebagaimana mestinya. Dipenuhi syarat-syaratnya, dipenuhi rukun-rukunnya, yang wajib-wajibnya. Mereka menghadirkan hati ketika mereka salat. Betul-betul mereka melaksanakan salat zahiran wa batinan, lahir maupun batin. Bacaannya mereka baca, gerakannya mereka lakukan dengan baik, dan hatinya khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Wa atau zakah, yang ketiga, dan mereka menunaikan zakat. Mengeluarkan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka dan diberikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Mereka bukan orang-orang kikir, mereka bukan orang-orang pelit. Mereka keluarkan apa yang menjadi hak orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang lain yang berhak untuk mendapatkan sebagian dari harta mereka. Yang ketiga, yang keempat, di antara sifat atau sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah wa amaru bil ma'ruf. Mereka melakukan amar ma'ruf. Yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah segala perkara yang Allah perintahkan, di mana di dalamnya mengandung kebaikan. Karena setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti dalamnya ada kebaikan. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, melakukan amar ma'ruf. Tidak membiarkan orang lain berada dalam kebodohan, tidak membiarkan orang lain tidak mengerti apa itu kebaikan. Mereka ajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Wa nahau 'anil munkar, ini yang kelima. Mereka mencegah dari kemungkaran. Mereka tidak biarkan kemungkaran dilakukan. Mereka tidak membiarkan kemungkaran merajalela. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah merupakan dua tonggak untuk terjadinya kekuatan kesatuan umat Islam. Jika tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, niscaya umat Islam ini akan terpecah belah. Mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, tidak peduli apakah itu baik atau buruk. Maka dengan adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar akan terjalin kesatuan dan akan menjadi kokoh umat Islam ini. Maka apabila kelima perkara tadi ada pada seseorang, ada pada satu kaum, ada pada kita semua orang-orang beriman, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Karena dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya kepada kita melalui usaha-usaha yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.